Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ahmed Hidayat dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mencoba menerapkan tentang pendidik dan tanggung jawab profesi guru dalam pendidikan Islam dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Haja Neneng Nafisah MSc MAG dan Dr. Ibu Haja Hilda Aini Syifa MAG. Sebelum ke pembahasan, mungkin sedikit ada pendahuluan. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia selain sebagai pendidik atau guru, di mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang paling mulia dan paling luhur, karena semakin tinggi dan bermanfaat materi ilmu yang diajarkan, maka bagi yang mengajarkan ilmu tersebut juga semakin tinggi derajatnya. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, seorang guru yang mengamalkan ilmunya lebih baik daripada seorang yang beribadah dan berpuasa dan sholat setiap malam. Pendidik diibaratkan sebagai pelita dalam segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran nur keilmuannya. Andai kata di dunia ini tidak ada pendidik, niscaya manusia akan seperti hewan. Sebab pendidikan adalah upaya mengeluarkan sifat manusia dari sifat hayawaniyah. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu pendidik. Pengertian pendidik. Secara umum, pendidik adalah seorang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Sedangkan secara khusus, pendidik dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidik juga mempunyai beberapa sebutan, antara lain mu'allim, mudarib, murabbi, dan mursyid. Adapun pengertian pendidikan, menurut Ahmad Demarimba, pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh peserta didik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang selanjutnya ada tanggung jawab profesi guru dalam pendidikan Islam. Pada dasarnya, semua orang ataupun profesi apa saja mempunyai tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, adapun tanggung jawab profesi guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Yang pertama ada mengajar. Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya. Tujuan guru dalam hal ini adalah untuk membuat para siswa mengetahui tentang materi apa yang disampaikan dan suatu disiplin ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Yang kedua adalah mendidik. Guru merupakan seorang pendidik. Mendidik siswa merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan mendidik siswa memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku siswa
menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik pula. Dalam proses mendidik siswa, guru pintar akan memiliki tantangan yang berbeda jika dibandingkan dengan hanya mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Supaya sukses dalam mendidik siswa, guru pintar akan memiliki tantangan yang berbeda jika dibandingkan dengan hanya mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Supaya sukses dalam mendidik siswa, guru pintar harus dapat menjadi teladan bagi siswa-siswanya sehingga mereka dapat memiliki karakter yang baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Yang selanjutnya adalah melatih keterampilan hidup. Guru harus melatih siswa untuk menguasai kecakapan atau keterampilan hidup abad 21 untuk menjadi bekal bagi siswa menaklukkan segala tantangan yang mereka hadapi di masa depan. Yang selanjutnya tugas guru adalah memberikan bimbingan dan pengarahan. Nah, pada proses ini tugas guru terhadap siswa adalah membimbing dan mengarahkan siswa supaya tetap pada jalur yang benar, terutama pada proses pembelajaran, karena siswa sering mengalami kebingungan atau kesulitan dalam proses belajar mengajar. Harus dibimbing dan dibantu mencari solusi. Guru dan siswa bersama-sama berusaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa sehingga berada pada jalur yang benar dan mendapatkan pemecahan dari solusi tersebut. Yang selanjutnya adalah memberikan motivasi. Tanggung jawab seorang guru yang terakhir adalah untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa-siswanya agar selalu bersemangat dalam belajarnya. Nah, bentuk dorongan dan motivasi yang dapat guru pintar berikan kepada siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memberikan hadiah, reward, memberikan pujian dan penghargaan, ataupun semisalnya yang dapat memberikan atau meningkatkan kesenangan si murid atau rasa semangat si murid. Selanjutnya ada tanggung jawab profesi guru dalam pendidikan Islam. Pendidik haruslah bertanggung jawab untuk mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariatnya, mendidik diri supaya beramal soleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasihati dalam melaksanakan kebenaran, saling menasihati agar tabah dalam menghadapi kesusahan dalam beribadah kepada Allah dan makhluknya. Menurut Imam Al-Ghazali, tugas mendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta mampu membawa hati manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya tujuan pada pendidikan Islam sendiri ialah tiada lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peran seorang pendidik dalam pendidikan Islam sangat besar. Itu dapat disimpulkan jika peran dari seorang pendidik dalam pendidikan Islam yaitu satu, sebagai seorang pengajar yang dapat mengajak serta peserta didiknya menguasai seperangkat pengetahuan, keterampilan tertentu dengan melaksanakan program yang telah direncanakan. Yang kedua, sebagai pendidik mampu untuk mengarahkan peserta didiknya memiliki kepribadian yang insan kamil sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Yang selanjutnya sebagai khalifah atau pemimpin, yakni mampu memimpin serta mengendalikan diri sendiri, kemudian orang lain seperti peserta didik dan masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang menyangkut dengan upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, serta partisipasi dalam pendidikan. Pada hakikatnya, peran dari pendidik yakni bukan hanya mendidik, namun juga sebagai seorang pengajar yang mampu mentransfer ilmu yang dimilikinya
kepada peserta didik sehingga mampu mengamalkan ilmu tersebut ke dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dan selain daripada itu, pendidik juga harus mampu membimbing dan mengarahkan si peserta didik agar tetap pada jalur yang benar dan menjadi insan kamil yang berakhlak mulia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.